Ya, saya pikir itu yang disampaikan terkait dengan 4 pulau ini. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal lagi nih dari diskusi ini, Pak Tisna. Saya ingin sampaikan pertama bahwa memang untuk status rencana kanun RZWP 3K Aceh seperti disampaikan Pak Krisna belum ada pasal 33. Nah, untuk masuk kamar kedua itu harus selesai pasal 33 dulu. Sedangkan waktu dalam kondisi hari ini relatif singkat. Ya. Kami sudah pernah panggil sebenarnya di DKP Aceh, tetapi dalam kaitan kita lihat masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan, kita minta itu diselesaikan. Nah, tetapi terlepas dari itu, ingin saya sampaikan bahwa pun selesai pasal 33 versinya Pak Krisna tadi di kamar pertama, tapi di kamar kedua saya sudah melihat beberapa masalah besar ini Pak Krisna. Yang pertama adalah RZWP 3K yang dirancang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini adalah Undang-Undang pemerintahan daerah yang sifatnya sangat umum. Aceh kebetulan, saya yakin Pak Krisna yang ini sangat paham mengenai regulasi. Saya hanya coba mengingatkan saja nih Pak Krisna. Di Aceh ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, kalau kita tarik sejarah sendiri bahwa 7 sampai 8 triliunan ini diberikan selama 15 tahun sebesar 2%, kemudian dilanjutkan 5 tahun sebesar 1%. Sudah dimulai semenjak 2008. Nah, mungkin dengan dana otonomi khusus ini yang menyebabkan anggaran kami dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya relatif sama, mungkin kami lebih signifikan, lebih banyak dibandingkan beberapa provinsi. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur itu jumlah penduduk dan juga memang PAD-nya sudah meningkat memang jauh. Total APBD kami atau APBA kalau di sini tidak lagi ada penyebutan daerah, tetapi sudah langsung menjadi nama. Ya, kalau daerah Pak DPRD, kami DPR Aceh. Nah, APBD kami APBA. Jadi daerahnya semua hilang. Jadi tidak ada lagi penyebutan nama daerah karena memang kami diberikan sebuah undang-undang khusus yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di sana penyebutan daerah sudah dihilangkan karena kami sudah menjadi sebuah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Di Indonesia ada daerah khusus seperti DKI, ada daerah istimewa seperti Yogyakarta, Papua juga daerah khusus. Terlibat dengan rapat terkait dengan masalah ini. Nah, jadi saya coba cek di bagian umum, di biro umum, kemudian kita panggil juga dinas terkait dan juga dinas perizinan terpadu Aceh untuk kita cek. Ternyata surat menyurat terkait dengan permasalahan konsultasi ke DPR Aceh itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada dan kami tidak pernah ada rapat sebelumnya terkait dengan permasalahan ini, pun tidak pernah ada yang namanya silaturahmi atau apapun lah pertemuan terkait dengan lahirnya objek sengketa ini. Jadi menurut saudara mengenai sengketa ini otonomi khusus yang disandang oleh Aceh itu harus ada konsultasi dengan DPR Aceh. Ya, di dalam beberapa di dalam university itu ada kesepakatan pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, di mana di situ salah satunya melahirkan sebuah undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di sana dibahas kesepakatan antara kedua belah pihak di Damai Helsinki tentang kewenangan-kewenangan yang khusus dan istimewa yang diberikan hanya bagi Aceh. Nah, di dalam beberapa kewenangan di sana, salah satunya adalah ada aturan-aturan kanun. Kanun ini adalah sebuah perda yang merupakan perintah langsung undang-undang untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang khusus dan istimewa dalam kaitan
ilegal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Sehingga nantinya pertambangan tersebut bisa resmi dan masyarakat dapat kembali bekerja. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi 2 DPR Aceh Nur Zahri saat turun langsung bersama Komisi 3 DPR Aceh ke lokasi pasca ledakan sumur minyak mentah di Desa Pasir Putih pada Jumat 27 April 2018. Ia juga menambahkan, pihaknya terus mendorong pihak kepolisian untuk tidak mengembangkan kasus tersebut kepada masyarakat di sekitar yang jatuh sebagai korban, karena masih banyak sumur minyak di kawasan itu yang kemudian dikhawatirkan dikriminalkan. Hal itu juga sempat disampaikan dalam diskusi kecil bersama perwakilan Pertamina Pusat, Kemenpolhukam RI, dan TNI Polri di Posko Penanggulangan Bencana. Dalam kesempatan itu dirinya didampingi Komisi 3 DPR Aceh dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Timur turut melihat langsung lokasi pasca ledakan yang hingga saat ini masih menyemburkan minyak dengan ketinggian sekitar 15 meter meski api sudah padam. Dalam konteks kasus kebakaran ini kan ada korban. Nah, karena kita negara hukum, dalam aspek ada korban apapun kejadian itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, itu yang kita dorong pihak kepolisian dalam kebakaran pada drilling ini. Tetapi jangan dikembangkan ke masyarakat yang tidak ada jatuh korban. Karena sumur minyak yang ada di sini ini ratusan yang meledak di sini. Jadi jangan semua kemudian yang pemilik sumur-sumur lain itu kemudian dikriminalkan karena ada kejadian ini. Tidak boleh seperti itu. Yang kasus ini karena memang sudah jatuh korban, jadi memang harus ada yang bertanggung jawab. Karena kita negara hukum, ini kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas lah pemicunya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Yang intinya supaya hukum tegak. Nah, saya harapannya ke masyarakat jangan dipaksakan untuk menambang dulu sebelum ada regulasi yang jelas dan mekanisme yang jelas. Kita takutkan akan kejadian ini berulang lagi. Tapi kami akan mencoba untuk secepatnya memanggil pihak-pihak terkait supaya ada solusi yang lebih cepat lah. Jadi sumur-sumur itu juga tidak terbengkalai. Apa kalau memang solusi akhirnya tutup, ya terpaksa kita tutup semua. Tapi harapan kami itu bisa secepatnya dimanfaatkan secara resmi, secara legal dan memenuhi kaedah-kaedah perlakuan migas yang standar. Dari Aceh Timur, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV.